kalau orang minta bantuan tuh kamu lebih dermawan. Atau setelah sholat khusyuk kita malah memaki-maki pasangan hidup kita atau anak kita. Nah, kalau menurut William James, kalau yang terjadi sebaliknya itu pengalaman keberagaman yang dirasakan itu tidak genuine. Nah, ini sebuah sudut pandang yang menarik ya. Kenapa saya berhenti cukup lama di teori kebenaran pragmatik ini? Ya, nanti sebagai engineer, pertanyaan utama kita itu nanti disertasi dan lain-lain, kebanyakan itu di aspek pragmatik ini. Secara matematis itu sehebat apapun, penurunannya sehebat apapun, kalau nggak bisa diterapkan, waduh, cilaka ya. Nanti tiba-tiba penguji atau pembimbing bilang, wah kalau gitu pindah aja ke jurusan matematik gitu. Atau pindah aja ke jurusan sains gitu. Nah, jadi sebuah kembali kepada teori bahwa yang benar itu yang nyata ya. Bahwa sesuatu itu disebut benar secara pragmatik kalau nyata betul manfaatnya. Kalau benar-benar ada manfaatnya. Jadi misalnya kita bicara tentang obat ya. Obat ini betul-betul batuk saya hilang. Atau COVID saya hilang setelah minum obat ini. Saya pulih. Itu real manfaatnya. Pragmatik benar obat itu bisa menyembuhkan penyakit. Contoh lain ya, misalnya dalam desain sistem kendali nonlinear itu ada teknik namanya exact linearization. Jadi sistem nonlinear seperti robots atau satellite itu didesain controllernya tapi tidak dengan melinearisasi persamaan dinamikanya. Tapi nonlinearitas persamaan dinamikanya itu diimbangi dengan nonlinearitas yang inverse-nya, sedemikian sehingga terciptalah sistem linear. Karena nonlinearitas dilawan dengan nonlinearitas. Teknik exact linearization itu berkembang pesat tahun 80-an sampai tahun 2000-an. Secara matematis luar biasa dan melibatkan diferensial geometri. Ya. Tapi mulai tahun 2000-an tuh ditinggal orang itu. Kenapa? Ternyata secara matematik itu indah ya. Nonlinearitas bisa dilawan dengan nonlinearitas. Secara pragmatik sangat membahayakan. Karena kalau kita misalnya bilang sistem dinamik satelit ini masa satelitnya 80 kg, kenyataannya itu di alam nyata 80 kg tepat tuh enggak ada. Pasti ada selisih. Nah, ketika nonlinearitas ini dilawan dengan nonlinearitas inversnya secara matematis mudah, secara praktis nggak bisa tepat. Nonlinearitas itu dilawan dengan nonlinearitas yang terjadi double nonlinearity. Jadi para ahli mulai meragukan. Jangan-jangan teori exact linearization untuk mendesain control ini mathematically beautiful, secara pragmatis nothing. Ya, jadi itu yang disebut pseudoscience ya. Secara saintifik seolah-olah nyata, pas diterapkan nggak bermanfaat. Nah, oleh karena itu ini kalau Anda lihat mulai tahun 2000 sampai sekarang ini sudah jarang diteliti orang nih. Ini kebetulan bidang penelitian saya ya, exact linearization. Nah, jadi kita harus hati-hati banget ya dengan hal-hal yang mathematically beautiful atau secara teoritis beautiful,
Tapi secara pragmatik berat. Ini contoh lagi ini kalau menurut pandangan saya ya. Di mana-mana orang bilang kalau sistem pengen cepat masukkan aja ke cloud ya. Beberapa klien saya perusahaan-perusahaan besar sudah pengen masuk ke cloud publik gitu, langsung nggak jadi ya. Kenapa? Karena biayanya mahal sekali. Jadi antara manfaat sama biaya nggak kekejar. Jadi secara pragmatik nggak bisa ya. Secara pragmatik nggak mungkin direalisasi. Karena harganya mahal sekali ternyata cloud itu. Nah ini contoh-contoh ya. Contoh lain penerapan machine learning untuk fraud detection system di ATM di sebuah bank. Kita misalnya berjualan ke sebuah bank, kami punya fraud detection system Pak. Pakai apa? Pakai Kalman filter atau pakai SG Boost. Fitur yang kami gunakan itu adalah lokasi, ya, nomor handphone dari orang yang bertransaksi atau jam ya, kapan dia bertransaksi, besarnya nilai transaksi dan lain-lain. Pertanyaan pertama, udah dipakai di mana gitu? Oh sudah Pak, di bank, sebutlah nama bank tertentu ya. Udah pernah dipakai Pak? Pertanyaannya nggak akan berhenti di sana, dia akan nanya di sana dia bisa menurunkan fraud beneran nggak? Nah, kalau kita mengatakan iya level fraudnya bisa turun 20 kali lipat, baru itu menjadi menarik. Ya, jadi itu adalah memiliki nilai yang nyata ya, kalau fraud atau kecurangan di ATM itu bisa turun di sebuah bank. Nah, kemudian nih contoh berikutnya ini contoh nyata menarik ya, tahun 2004-an itu orang lagi ribut passwordnya ATM, passwordnya credit card, passwordnya debit card. Waktu itu ada seorang top eksekutif yang datang ke event kami di ITB dari sebuah bank besar di Indonesia. Ya, passwordnya waktu itu 32 karakter ya. Pas top eksekutif bank ini lagi di luar negeri, dia sendiri lupa, nggak bisa masuk ya. Jadi kan kalau kita mikir kan supaya aman password tuh ya semakin banyak ya, 32 karakter. Coba aja diatur di e-money atau GoPay atau whatever ya. Password 32 karakter ya, langsung customernya hilang semua ya, lari ya. Nggak ada yang bisa ngapalin 32 karakter itu, lupa ya. Nah ini yang lucu, pengembangnya itu sendiri, saya nggak akan sebut namanya, pas di Eropa nggak bisa ngambil duitnya sendiri. Karena sistem yang dia bangun sendiri sangat aman ya. Tadinya dia mungkin ngotot dulu nih. Wah harus banyak karakternya itu supaya aman loh. Ya kan? Kalau kata sahabat kita semua, guru saya Pak Dr. Budi Raharjo, ya, salah satu dosen Anda mungkin juga ya, di STI, beliau punya Padepokan Budi Raharjo di YouTube tuh, silahkan dikunjungi, menarik ya, 10 menitan bicara metaverse, bisa bicara segala macam. Kalau menurut Pak Dr. Budi Raharjo itu gitu, keamanan tuh sama kenyamanan selalu kontradiksi itu, ya, selalu kontradiksi. Kata dia, kalau mau aman, uang masukin ke dompet, gitu. Masih kurang aman, masukin ke dompet, masukin ke tas. Masih merasa kurang aman, masukin ke dompet, masukin ke tas, masukin ke brankas. Masih kurang aman, masukin ke dompet, masukin ke tas, masukin ke brankas, tanam di tanah itu. Cuma kalau mau ngambil uang capek kita. Masih kurang aman, masukin ke dompet, masukin ke tas, masukin ke brankas, tanam di tanah yang kita sendiri nggak tahu. Siapapun nggak tahu. Ya aman itu. Nah, jadi pragmatisme itu menjadi sangat penting. Kenapa ya? Karena di dalamnya ada wisdom. Ada
kebijakan ya.